Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Tasya Kuswandari. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu narasumber kita yang akan membahas salah satu beasiswa yang populer di kalangan mahasiswa, yaitu apa saja. Langsung kita tanyakan saja. Dan sebelumnya mohon perkenalan dulu untuk saudara. Boleh diperkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan, nama saya Boy Mustaqim Abdullah. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 2. Alamatnya dari mana? Alamatnya dari Tugu Melarak, Ponorogo. Oke, dari Melarak. Angkatan 2020 ya berarti? Iya, Kak. Jurusan baru di IAIN yaitu Hukum Tata Negara. Iya, oke, langsung saja nih. Saya mau tanya-tanya sama saudara Boy ya. Bukan Boy anak jalanan kan? Bukan. Oh, bukan. Oke, ini Boy anak pelajar. Anak pendidikan. Oke, sip. Oke, Mas Boy ini, apa sih yang dimaksud KIP kuliah itu menurut saudara? Oke, tentang KIP kuliah. KIP kuliah merupakan sebuah program beasiswa yang diberikan pemerintah kepada seluruh bagi mereka mahasiswa pelajar yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi yang mana mereka dirasa kurang mampu dalam bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum adanya KIP kuliah ini sudah ada, yaitu program bidik misi, tetapi pemerintah menggantinya dengan program beasiswa KIP kuliah. Begitu kan? Oke, jadi awal mulanya KIP itu dulu sudah ada ya di zaman era Pak SBY, yaitu bidik misi. Selama 2 periode namanya bidik misi ya. Dan akhirnya pada era Pak Jokowi ini diganti dengan KIP kuliah. Tapi sistemnya masih sama ya? Sama dengan bidik misi. Oke. Nah, selanjutnya nih, Boy sendiri, kenapa bisa tahu KIP kuliah itu dari mana? Atau inisiatif sendiri atau tanya teman atau gimana nih kok bisa tahu beasiswa ini? Sebenarnya kalau tanya-tanya teman dulu itu kan belum ada, masih bidik misi. Tapi dari kakaknya, dari yang sudah kuliah di IAIN sendiri kan memberitahu tentang kepada adik-adiknya tentang beasiswa KIP kuliah itu sendiri. Jadinya saya mencari info terkait itu dan alhamdulillah dengan usaha yang betul-betul akhirnya juga bisa mendapatkan program tersebut. Begitu. Oke, jadi tetap usaha sendiri ya, tapi juga tanya-tanya. Ini ada beasiswa apa sih di IAIN? Dan betul. Salah satu beasiswa yang populer di kalangan kita kan yaitu KIP kuliah bidik misi ya. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya persyaratannya apa saja sih untuk mendaftarkan KIP kuliah untuk sekarang ini, dan cara-caranya itu bagaimana sebelum kita mendapatkan KIP kuliah tersebut? Oke, tentunya untuk bisa mendapatkan program beasiswa KIP kuliah, yang jelas yang pertama yakni kita mempunyai Kartu Indonesia Pintar. Nah, sebagai kartu penunjang untuk bisa mendapatkannya, yang pertama yakni kartu KKS, yang kedua kartu Indonesia Sejahtera, dan yang ketiga kartu PKH. Seperti itu, Kak. Dan tentunya tidak hanya kita mempunyai kartu saja, tetapi kita juga harus bisa lolos, baik lolos tes tulis maupun tes wawancara. Sebelum kita mendaftar untuk program beasiswa tersebut, tentunya kita juga harus lolos daftar SPAN PTKIN yang pertama, dan yang kedua lolos untuk daftar UMPTKIN tersebut. Begitu kan? Oke, jadi pada intinya yang pertama harus kita lakukan adalah kita ada 2 pilihan untuk masuk jalur KIP kuliah ya, untuk sekarang, yaitu SPAN dan UMPTKIN. Jadi adik-adik manfaatkan kesempatan yang ada. Kalau sekarang kan yang pertama itu ikut SPAN ya, jadi kita kalau lolos SPAN itu bisa mendaftarkan KIP kuliah di IAIN Ponorogo. Jadi sistemnya kita harus lulus SPAN dulu, baru mendaftarkan KIP kuliah. Begitu juga dengan UM, kita harus mendaftarkan UM dulu. Kalau UM itu tes tulis, nah kalau sudah lolos tes tulisnya, baru kita mendaftarkan KIP kuliah ya. Betul. Dan setelah itu untuk mendaftarkan KIP kuliah lagi harus ada persyaratannya. Yang paling utama yaitu kartu KIP sendiri ya, KIP dari pemerintah. Jadi seperti itu persyaratannya, makanya harus lulus, harus optimalkan kesempatannya, yaitu lulus SPAN dan UMPTKIN ya. Karena ketika sudah lolos 2 tahapan tersebut, baru kita bisa melanjutkan untuk daftar KIP kuliah di IAIN Ponorogo. Dan prosesnya juga lumayan panjang ya, kalau KIP kuliah itu hampir sama dengan bidik misi sebelumnya, yaitu ada tes tulis lagi, ada tes administrasi ya, yang pertama tes administrasi, tes tulis dan wawancara, yaitu, dan terakhir survei dulu ya, surveinya untuk masuk yang terakhir kan? Oh ya, masuk yang terakhir, survei dan wawancara. Cukup panjang tapi nggak apa-apa, yang penting kita berusaha manjada wajada ya intinya. Betul. Nah, tadi kan sudah kita ketahui persyaratannya apa saja untuk bisa masuk lolos di KIP kuliah. Nah, sekarang saya mau tanya nih,
menurut Boy sendiri, tantangannya untuk mendapatkan KIP kuliah ini sendiri apa menurut Anda? Struggle-nya, perjuangannya, manis pahitnya mendapatkan KIP kuliah ini? Tentunya juga banyak sekali. Nah, yang pertama, bagi peminat untuk daftar KIP kuliah tersebut juga tidak hanya sedikit. Jadinya kita harus mempersiapkan mental dulu yang pertama, yang kedua kita harus memenuhi persyaratan tersebut. Jadi begitu. Jadinya ya kita harus tetap belajar untuk tes tulis dan tes wawancara tersebut. Begitu. Yang penting harus siap mental ya, siap mental, berusaha dulu. Dan yang pasti jangan menyerah. Udah lolos PAN terus akhirnya rasa-rasan daftar KIP kuliah nggak di kesempatannya dibuang-buang, itu juga kurang ya, kurang gimana gitu. Kalau ada kesempatan yang besar kenapa tidak? Toh peluangnya KIP juga banyak ya tahun ini. Berapa kuotanya? Kuotanya untuk di IAIN sendiri 185 orang, 60% dari SPAN PTKIN dan 40% dari UMPTKIN begitu kan. Oke, ternyata masih banyak SPAN ya. SPAN 60% dan UMPTKIN 40%. Jadi ayo daftar SPAN, ayo daftar UM dan ambil kesempatan untuk mendaftarkan KIP kuliah. Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali ya. Betul. Karena hanya dibuka setiap tahun, setiap waktu pendaftaran saja. Nah, yang bisa dibilang yang terakhir nih, motivasi untuk adik-adiknya sendiri apa? Untuk agar kita termotivasi mendapatkan KIP kuliah ini. Baik, untuk teman-teman semuanya, jangan patah semangat, tetap berusaha. Insya Allah Tuhan memberikan jalan. Ketika kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jangan terpacu oleh ekonomi kita, tetapi lakukan yang terbaik untuk masa depan kita. Begitu Kak. Jadinya kejar masa depan, jangan terpacu oleh ekonomi yang ada, begitu. Jangan terhambat oleh masalah ekonomi kita ya. Walaupun kita misalnya maaf dari keluarga yang kurang mampu mungkin atau keluarga yang pas-pasan, tapi semangat kita nggak boleh kendor. Harus tetap kesempatan terbuka bagi siapa saja yang mau berusaha, yang mau berdoa, berusaha, yang pastinya mau bekerja keras ya. Betul. Selain dengan usaha yang kuat, harus juga diiringi dengan doa. Karena usaha tanpa doa itu juga omong kosong. Baik, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Untuk Mas Boy ya. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.